Komisi Pemilihan Umum menyelenggarakan pemungutan suara bagi warga negara Indonesia di luar negeri sejak 5 hingga 14 Februari 2024 di 129 kota di seluruh dunia. Pelaksanaan pemilu di luar negeri diwarnai sejumlah kontroversi, mulai dari membludaknya jumlah pemilih, pelanggaran, pengiriman surat suara yang tak kunjung sampai, hingga kemunculan hasil exit poll. Beredar di media sosial tangkapan layar hasil perhitungan exit poll Pilpres 2024 dari ketiga pasangan calon di sejumlah negara. Salah satunya di Melbourne, Australia pada Sabtu 10 Februari 2024 yang memenangkan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud MD yang meraih 50,4% atau 440 suara. Unggahan lain yang menampilkan hasil perhitungan exit poll Pilpres 2024 di luar negeri yang meliputi Australia, Hong Kong, Arab Saudi, dan Timur Tengah, Eropa non-UK, Amerika Selatan, Amerika Serikat, dan Timor Leste. Dalam hasil perhitungan tersebut, pasangan Ganjar Mahfud MD unggul di Australia, Hong Kong, Eropa non-UK, Amerika, dan Timor Leste. Untuk pasangan Anies dan Muhaimin Iskandar hanya unggul di Arab Saudi dan Timur Tengah. Sementara pasangan Prabowo dan Gibran tak unggul di sejumlah negara. Terkait munculnya hasil hitung cepat Pilpres 2024 di luar negeri yang beredar di sosial media, Ketua KPU Hasyim Asyari membantahnya. Pemungutan suara di luar negeri, apapun metodenya, baik pos, KSK maupun TPS, penghitungan suaranya bersamaan dengan penghitungan suara pemilu di dalam negeri. Dengan demikian, kalau ada orang atau siapapun mempublikasikan ini hasil perolehan suara di Hong Kong, di Kuala Lumpur, di Sydney, di Jeddah misalkan ya, itu harus diabaikan karena penghitungan suaranya belum dimulai. Berdasar data KPU, daftar pemilih tetap luar negeri di pemilu 2024 mencapai 1.750.474 jiwa. Setidaknya ada 5 negara atau kota yang memiliki DPTLN terbanyak, yakni Kuala Lumpur, ibu kota Malaysia ini menjadi tempat DPTLN paling banyak yang mencapai angka 447.258 pemilih. Taipei, ibu kota Taiwan, menjadi penyumbang kedua DPTLN paling banyak, yakni sebanyak 230.307 jiwa terdaftar sebagai pemilih. Hong Kong menjadi kota ketiga dengan jumlah pemilih di luar negeri terbanyak. DPTLN di Hong Kong berjumlah 164.691. Salah satu kota besar di Malaysia, Johor Bahru, menjadi tempat bagi 119.491 WNI di sana untuk meramaikan pesta demokrasi Indonesia. Sementara Singapura menjadi negara kelima dengan jumlah DPTLN terbanyak. Negara tetangga ini menjadi tempat mencoblos bagi 106.515 WNI. Tingginya jumlah daftar pemilih khusus menjadi faktor yang memicu penumpukan massa dan kerusuhan di tempat pemungutan suara luar negeri. Salah satunya di Kuala Lumpur, Malaysia pada Minggu 11 Februari 2024 lalu. Pemilu WNI di Malaysia digelar di gedung World Trade Center. Di tempat tersebut terdapat 223 tempat pemungutan suara luar negeri untuk melayani 222.945 orang yang terdata dalam daftar pemilih tetap. DPK membludak, tapi satu sisi jangan sampai menjadi pintu masuk kecurangan. Jadi dua hal yang memang tidak mudah. Kalau kita sekedar menerapkan aturan yang ada di dalam undang-undang atau teks peraturan, sulit untuk bisa mengakomodir situasi yang ada di lapangan. Jadi kalau dilihat dinamika sangat cepat, sehingga adaptasi dari para petugas dan pengawas itu harus cepat. Memang realitas lapangan tidak sepenuhnya mampu diakomodir oleh aturan main. 2 hari usai pencoblosan di Kuala Lumpur, Bawaslu menyebut menemukan sejumlah masalah serius dalam pendataan pemilih di kota tersebut yang mengakibatkan pemungutan suara harus diulang via pos dan kotak suara keliling. Rekomendasi pemungutan suara ulang untuk metode pos dan KSK serta tidak dihitungnya hasil pemungutan suara dengan metode pos dan KSK di seluruh wilayah Kuala Lumpur. Pemungutan suara dan sebelum harinya, satu hari sebelumnya, telah ditemukan peristiwa dugaan pelanggaran administratif pemilu yang kemudian Panwaslu Kuala Lumpur menindaklanjutinya dengan mengeluarkan rekomendasi kepada PPLN Kuala Lumpur, kemudian mengevaluasi
metode pos dan dengan pemilihan metode lain guna menghindari atau mengulangi kejadian yang sama. Permasalahan pemilu 2024 di luar negeri juga terjadi di Hong Kong, yang mayoritas pemilih sudah tinggal puluhan tahun dan bekerja di negara tersebut. Para WNI yang sudah jauh-jauh datang ke gedung KJRI harus menelan kekecewaan lantaran tak bisa menggunakan hak pilihnya di pemilu 2024 pada Selasa 13 Februari lalu karena tidak menerima surat suara yang dikirim melalui pos. Bu, apakah Ibu bisa memilih pada hari ini? Tidak bisa, Kenapa Ibu? karena saya tidak dapat surat suara. Katanya surat suara kita tuh dikirim lewat pos, tapi kenyataannya kita nggak terima. Dan belum kembali ke KJRI, makanya kita nggak bisa memilih hari ini. WNI Hong Kong lainnya yang tidak bisa menyoblos juga mengungkap keanehan. Pasalnya, di pilpres sebelumnya ia tidak memiliki kendala. Kalau surat sampai nggak nyampe itu kan sangat aneh sekali gitu loh. Bisa balik kemari lagi, tapi ternyata di sini nggak ada gitu. Itu tuh aneh sekali menurut saya. Jenengan tinggal di majikan ini berapa lama? Tinggal di majikan ini 12 tahun. Jadi sampai 3 kali pilpres ini saya harusnya kan dapat surat. Yang pertama, kedua itu nggak bermasalah. Baru kali ini bermasalah. Dugaan kecurangan pemilu juga terjadi di luar negeri. Sebelumnya viral, video di media sosial yang menampilkan seorang WNI di Jeddah, Arab Saudi protes lantaran surat suara miliknya telah tercoblos pasangan Prabowo Gibran pada Jumat 9 Februari 2024. Pada saat Bapak terkait yang mana Bapak? Yang ini surat coblos ya. Yang pasangan coblos. Terus pilihan Bapak yang mana? Saya ini. Dibalik Pak, dibalik biarnya gitu. Hasil hitung cepat lembaga survei bukanlah hasil resmi KPU selaku penyelenggara pemilu. Saat ini proses perhitungan suara masih berlangsung. Adapun jadwal rekapitulasi hasil penghitungan suara akan berakhir pada 20 Maret 2024. Berdasarkan pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, ketentuan terpilihnya seseorang menjadi presiden dan wakil presiden adalah memperoleh suara lebih dari 50%, dengan sebaran sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Sementara Presiden Joko Widodo meminta agar pihak-pihak tertentu tidak hanya mengeluhkan soal kecurangan pemilu, namun langsung dilaporkan ke Bawaslu dan juga Mahkamah Konstitusi. Mengenai kecurangan, caleg itu ada saksi di TPS, partai ada saksi di TPS, capres, cawapres, kandidat ada saksi di TPS ada Bawaslu, aparat juga ada di sana. Terbuka untuk diambil gambarnya. Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan. Tapi kalau memang ada betul, ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK, saya kira sudah diatur semuanya. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Berdasarkan hasil hitung suara sementara, hiruk-pikuk pesta demokrasi 2024 belum akan usai. Apalagi klaim kemenangan berkelindan dengan dugaan kecurangan saat pencoblosan. Pemilu harus berjalan sesuai prinsip demokrasi yang jujur dan adil, agar bisa menghasilkan pemimpin yang membawa kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena menang kalah adalah hal yang biasa, tapi moral etika, persatuan dan kesatuan bangsa harus dijaga selamanya. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini karena kami sudah memberitahukannya.